Kita buat nih steak, bakso, soto, sate, SGPC. Nah, mohon Bapak Ibu sekalian, itu untuk mengatakan ini yang nomor satu yang mana dulu? Nomor satu apa Mas? Dari nomor 1 sampai yang nomor 5 itu nomor 1 yang paling disenangi, nomor 5 itu yang paling tidak disenangi. Sate. Terus nomor 2-nya? Sate, steak. Steak. Soto. Soto. SGBC, bakso. Bagus. Steak, sate, soto, SGBC, bakso. Bakso, sate, steak. Nah, tua aja soalnya. Steak. Soto deh. Soto. SGPC 2. Bakso. Steak. Sate. Kalau orang Bali, enggak Pak. soto ya, ada soto. Soto Pak. Soto, ya. SGPC. Bakso, sate, Enggak. Oh, ini 3, ini 2 aja. Ya. sate, steak. Oh, 5. Nah. Oke. Enggak. Bakso, soto, sate, SGBC, steak. Enggak Pak. Bakso, steak, Steak, sate, sate, SGBC. SGPC. Yang belum selesai kok Pak. Nah, ini menurut ini kan preferensi dari Bapak Ibu lah. Ini kan mengikuti apa yang disebut tadi POSET, partially ordered set. Kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian itu sudah memiliki completeness, transitivity, dan continuity. Completeness artinya kita tahu saya lebih suka steak daripada sate, saya lebih suka sate daripada soto lebih suka dari SGBC. Nah, ini muncul completeness-nya ada, transitivity-nya ada, dan continuity-nya ada. Kalau ini kebetulan kita buat discrete, tapi kalau itu buat continuous itu bisa. Artinya bahwa Bapak Ibu sekalian itu sudah memiliki indifference curve di situ. Cuma pertanyaan saya adalah, problemnya adalah kalau kita mengikuti ini Bapak Ibu sekalian, preferensi Bapak Ibu sekalian itu Bapak Ibu sekalian harus istiqomah dengan preferensinya. Artinya harus stick dengan itu. Apapun yang terjadi, kita nggak boleh berubah. Kita nggak boleh, apapun suasananya, kita tidak boleh melakukan berbeda, melakukan perbedaan. Itu overtime atau overcycle? Nah, itu tidak dikatakan Pak di dalam teori ekonomi. Sehingga itu harusnya berlaku, karena dia tidak dikatakan, berarti overtime pun orang pun in any circumstances harusnya orang akan mengikuti ini, selera ini. Karena kalau seleranya berubah-ubah overtime, itu menjadi bermasalah. Kemudian kita tidak akan memiliki indifference curve, kita tidak akan memiliki utility function. Nah, itu adalah kritik dari saya. Pertanyaan saya cuma simpel. Kira-kira kalau siapa tadi Bu? Nah, Mbak Risa, kalau pagi pernah makan steak? Harusnya pagi makan steak, bukan steak loh. Ya. Mas lihat, katakanlah sate, pernah pagi-pagi makan sate? Yang suka sate lagi ternyata enggak. Dan di dalam tesis saya tulis ketika itu tidak ada orang yang kalau ada orang disuruh memilih di barat, orang disuruh memilih antara orange juice dengan champagne, yang bahkan kalau kita pakai Bollinger itu satu bisa 1.000 pound, ya, orang akan lebih suka champagne. Tapi pertanyaan saya adalah bagaimana kalau itu di dalam breakfast? Orang akan beli champagne? Enggak. Kalau kita beli champagne akan dikira mesti, wah kamu tuh kampungan banget nih. Bahkan bule pun akan mengatakan seperti itu. Nah, artinya apa? Teori ekonomi itu mendeskripsikan manusia seperti apa? Robot, hardly wired.
bahwa preferensi kita itu selalu stable at all time. Padahal yang kita lakukan itu seringkali berubah-ubah. Jadi misalkan ini deh, menurut saya ini Pak Bu tadi SGPC ya Bu? Pak Bu? Ya. Ini deh. Misalkan kalau zaman makan malam, makan malam keluar gitu, kita Kalau tadi malam saya itu makan di Yusri loh. Tetap pecel saya. Konsisten. Ya. Tapi pertanyaannya, berapa orang seperti Pak Budi? Ya Pak, bisa konsisten ini ya Pak. Nah, konsistensi ini yang menjadi masalah di behavior yang dipertanyakan. Karena kita tidak bisa konsisten. Nah, model preferensi ini juga menunjukkan hal yang lain, yaitu adalah pembuktian apa yang disebut dengan error impossibility theorem. Jadi error impossibility theorem itu istilahnya begini. Kalau kita ingin sekarang ini kita minta ya, ayo kita nanti makan siangnya apa gitu, kemudian berdasarkan kayak gini, itu nggak akan selesai. Kenapa? Karena kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Jadi kalau kita berusaha untuk menyenangkan semua orang atau menciptakan pencitraan agar semua orang suka kita, oke deh, nggak akan jalan. Itu sudah ada di dalam error impossibility theorem sebenarnya. Jadi, apakah itu tidak terkait dengan budaya ya? Seperti nanti kalau menu makan pagi itu ini, menu siang ini, itu kan budaya. Artinya kita harus menyesuaikan budaya itu. Kalau misalnya kita memang program pertama itu soto, bisa juga kita pagi soto, siang soto, malam soto gitu. Nah, kalau kita sendiri yang menentukan, tapi kalau kita dalam satu budaya disuguhi makan siang seperti ini, makan sore seperti ini, kan kita mau tidak mau harus prefer juga untuk yang disediakan itu. Gitu. Jadi tidak bisa dipaksakan, kita harus tetap harus soto terus. Nah, itulah yang dikatakan oleh teori. Jadi yang teori ekonomi itu tidak memperhitungkan unsur budaya, tidak diperhitungkan. Circumstances atau suasana ketika dalam pengambilan keputusan itu tidak diperhitungkan dalam teori ekonomi. Enggak, maksudnya teori itu masih dalam mindset pribadi gitu. Artinya dalam kondisi apapun kalau diminta kamu preferensinya apa, ya seperti itu. Konsisten. Tapi kalau dalam suasana budaya kita mengikuti apa yang tersaji di situ gitu. Itu kalau budaya. Pertanyaan saya tadi cuma simpel. Mas, ini saya tanya pada Bu Risa, kalau pagi pernah makan steak nggak? Ternyata enggak. Itu beliau punya pilihan untuk makan atau tidak makan steak. Tapi Mas Riatun juga begitu. Saya tanya, kalau pagi pernah makan sate? Enggak. Padahal beliau punya pilihan. Oke. Jadi poin kami adalah bahwa teori ekonomi itu membuat memframing orang itu seperti ini, orang harus seperti ini. Jadi kayak kayak gambar orang itu kayak dipaksakan, orang itu harus perilakunya kayak gini. Kenyataannya orang itu beda-beda seleranya, dan di sini tidak harus konsisten. Nah, argumen dari behavioral economics mengatakan kalau memang manusia tidak konsisten, ya jangan dipaksa untuk konsisten. Nah, sementara teori ekonomi yang konvensional itu memaksa orang untuk konsisten. Kenapa? Karena dulunya si pembuat teori ini sebenarnya adalah dua orang, yaitu adalah John von Neumann dan Oscar Morgenstern. Yang satu adalah matematikawan, yang satunya adalah psikolog. Jadi tidak ada di antara keduanya itu adalah ekonom. Lalu kemudian mereka berpikir, kalau kita melihat konstruksinya, itu kira-kira begini. Bagaimana kita mendefinisikan rasionalitas? Oke, kalau di teori psikologi bagaimana? Oh, kita mulai dari selera. Nah, dari selera kemudian teman-teman di Oscar Morgenstern itu adalah matematikawan, dan kalau di matematika ada yang namanya partially ordered set. Jadi kalau selera kita itu mengikuti partially ordered set, itu menjadi rasional. Jadi ternyata rasionalitas kita di dalam teori ekonomi bukan karena apa yang ada di otak kita loh. Rasionalitas secara teori ekonomi itu adalah selera yang konsisten. Nah, kalau selera yang konsisten, pertanyaan saya adalah begini. Ada pertanyaan lagi. Nah, jika rasionalitas itu adalah fungsi konsistensi dari selera, saya punya pertanyaan, bagaimana dengan orang yang konsisten dengan ketidakkonsistenannya? Rasional tidak?
rasional. Itu sebabnya saya tidak berani mengatakan orang gila itu gila. Karena mungkin bagi orang gila, kita ini gila. Abang kudune harusnya itu bisa jalan-jalan nggak pakai pakaian, kalau orang-orang pada pakai pakaian ini gimana loh? Kalau kita lihat dari sudut kacamata orang gila itu kan kadang mungkin jadi aneh. Bagi kita, mereka gila. Tapi mungkin kalau kita melihat dari kacamata mereka, mungkin kita ini yang gila. Jadi